Oke, kita akan memperbarui informasi terbaru dari wilayah Priuk, Tangerang. Bersama rekan kami ada Rusdi Muslim yang ada di lokasi pagi hari ini. Rusdi, bagaimana kondisi di Priuk sampai pagi hari ini? Ya, Mas Bayu, Ayah, serta pemirsa dapat saya kabarkan dari perumahan Total Persada, di mana akibat cuaca ekstrim yang terjadi 2 hari ini membuat perumahan Total Persada banjir sedalam 3 meter. Di samping itu ada sekitar 800 kepala keluarga yang harus mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Pemerintah Kota Tangerang telah menyiapkan 2 buah tempat pengungsian di mana ada GOR Total Persada serta gedung sekolah dasar yang memang tidak jauh dari lokasi ini. Dapat saya kabarkan, Bayu, memang di Kota Tangerang ini akibat cuaca ekstrim yang terjadi ada sekitar 10 kecamatan yang terendam banjir. Debit air mulai dari 10 hingga 3 meter. Dapat saya kabarkan untuk suasana di sini, ini merupakan daerah yang terdalam, kedalaman mencapai 3 meter. Ini berpatesan dengan kali yang ada di daerah sini. Dapat Anda pemirsa lihat bagaimana permukaan air rata dengan kali. Hal ini disebabkan perumahan Total Persada yang memang bentuknya lebih cekung sehingga dapat terlihat atap rumah yang sudah terendam dengan air. Bayu serta Ayah, dapat saya kabarkan di perumahan Total Persada ini sebenarnya sejak tahun 2017 sudah tidak terjadi banjir. Namun kondisi ini diperparah dengan banjir yang terjadi hari ini membuat rumah di perumahan Total Persada dapat Anda lihat, dapat Anda saksikan bagaimana hanya tersisa atap rumah saja yang terlihat. Di samping itu kondisi ini diperparah dengan padamnya listrik. Hal ini pihak PLN belum mau mengalirkan listrik untuk mengantisipasi adanya warga yang tersengat listrik. Demikian Ayah dan Bayu. Rusdi? Ya. Ya, Rusdi, kalau kita lihat dari visual yang Anda tampilkan saat ini, aktivitas warga tentunya lumpuh total. Bagaimana dengan warga pada hari ini? Apakah kemudian seluruh warga sudah dievakuasi atau seperti apa? Ya, Maria serta Bayu serta pemirsa dapat saya kabarkan memang untuk warga karena memang di sini dahulunya menjadi langganan banjir, banyak rumah yang memiliki gedung 2 lantai. Jadi masih ada warga yang tetap bertahan dan mengungsi di lantai 2 rumahnya. Namun begitu karena ini banjir terparah membuat warga yang mengungsi di dalam rumah merasa kekurangan kebutuhan seperti kebutuhan makan serta kebutuhan air bersih. Sehingga mereka sampai saat ini petugas BPBD beserta TNI Polri melakukan evakuasi bagi warga yang ingin mengungsi di posko pengungsian. Karena memang dapat diketahui banjir di perumahan Total Persada ini merupakan banjir yang terparah dan jika memang sudah tergenang air, untuk surutnya agak sulit sehingga pemerintah Kota Tangerang menyiapkan 6 buah pompa satelit untuk mengangkat debit air yang dalam 1 menitnya mampu memompa 667 liter per detik. Namun begitu Ayah, pompa yang disiapkan oleh pemerintah Kota Tangerang belum dapat berfungsi. Hal ini disebabkan bantaran kali leduk yang merupakan bersebelahan dengan perumahan Total Persada, permukaan airnya masih rata dengan permukaan air yang berada di perumahan Total Persada. Demikian Ayah dan Bayu. Baik, Rusdi Muslim mengabarkan langsung dari wilayah Tangerang, Banten. Selamat bertugas kembali, tetap berhati-hati, waspada saat menjalankan tugas. Oke, kita masih bergabung dengan 2 narasumber, tapi sebelum kami mengajak berbincang, kami akan mengajak Anda terlebih dahulu untuk menyimak pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengenai banjir yang melanda wilayah ibu kota kemarin. Mengalirkan air dari kawasan tengah antara pegunungan dan muara. Nah, curah hujan yang terjadi di kawasan hulu Kali Kerukut itu amat tinggi. Di Jakarta sendiri curah hujannya tinggi dan alhamdulillah tempat-tempat yang terdampak karena curah hujan lokal saat ini sudah mulai surut. Tetapi kawasan-kawasan yang berada di tepi sungai yang membawa aliran air dari hulu saat ini masih mengalirkan air masuk ke Jakarta.
sehingga Sungai Ciliwung masih di atas 850 di pintu air Manggarai. Begitu juga di Kali Krukut ini. Di Kali Krukut ini cukup tinggi sehingga airnya melimpas ke kawasan satu Jalan Kemang, yang kedua di Jalan sekitar Gatot Subroto, yang ketiga di Jalan Jenderal Sudirman. Semua jalan-jalan yang dilintasi oleh aliran Kali Krukut saat ini mengalami pelimpasan air. Jadi sekarang kita sudah mengerahkan pompa untuk menarik air karena permukaan air di Kali Krukut ini sudah mulai agak turun, sehingga air yang berada di kawasan Kemang, Jalan Kemang Raya ini sedikit demi sedikit akan ditarik untuk dialirkan ke sungai. Jadi bukan saja di Kemang, tapi di semua yang ada aliran Kali Krukut. Proses ini mungkin akan perlu waktu, karena Kali Krukut ini nanti bermuara di Kanal Banjir Barat. Kanal Banjir Barat saat ini permukaan airnya masih tinggi karena menampung air kiriman dari Ciliwung. Jadi kita akan perlu waktu untuk ini bisa mulai surut kembali. Oke, kita lanjutkan kembali perbincangan. Saya mau ke Pak Jarwansyah. Pak, kalau Bapak tadi di awal meminta ya pada pemerintah kota, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi untuk benar-benar mencermati informasi dari BMKG. Kalau pemerintah kan pasti sudah punya mekanismenya, sudah punya instrumennya untuk memitigasi bencana. Saya sih ingin bertanya, kalau misalnya kita nih Pak, masyarakat awam, masyarakat pribadi, ketika melihat informasi BMKG misalnya, curah hujan di wilayah saya akan cukup tinggi dan wilayah saya biasa tergenang banjir. Secara teknis apa yang harus saya lakukan, Pak? Ya, mungkin sebelum saya jawab, saya tertarik tadi soal drainase ya. Mungkin kita dari BNPB juga mengingatkan bahwa ke depan bagaimana budaya gotong royong di masyarakat kita ini bisa kembali kita galakkan gitu. Gotong royong untuk perbaiki drainase yang ada. Kalau tidak dilakukan gotong royong kan susah. Kalau semua mengandalkan perbaikan drainase ini hanya kepada orang PU maupun dinas kebersihan, maka tidak akan bisa maksimal dan selesai dalam waktu singkat. Kiranya masyarakat perlu kembali dalam semangat gotong royong ini melakukan perbaikan dan pembersihan di lingkungannya sehingga banjir maupun juga genangan bisa cepat teratasi. Memang gini, Pak Jarwansyah, kalau Anda menyoroti soal apa tadi, drainase dan apa nilai-nilai gotong royong, temuannya memang di lapangannya seperti apa, Pak? Iya kan banyak sampah, kita kurang menjaga lingkungan kita tahu semua sudah rusak, ya harapannya kita semua bisa bersama-sama untuk berkolaborasi, berkoordinasi bagaimana supaya budaya gotong royong ini bisa kembali kita galakkan, terutama untuk memperbaiki saluran-saluran sungai seperti yang tadi sudah disampaikan. Nah kemudian terkait dengan curah hujan kita yang tinggi ini, daerah yang berisiko longsor itu juga harus punya inisiatif untuk evakuasi mandiri, terutama kawasan yang kemiringannya lebih dari 30 derajat. Jangan kemudian menunggu longsor terjadi dulu begitu ya Pak? Iya, kemudian mereka yang berada di bantaran sungai, itu sebaiknya juga demikian, segera dievakuasi, segera melakukan evakuasi mandiri, jangan terlambat, sekali lagi jangan terlambat. Begitu terlambat, air sudah tinggi, sulit untuk mendapatkan tempat yang aman. Apalagi kalau sudah malam. Perlengkapan perorangan juga selama di pengungsian supaya disiapkan. Selimut, jaket, handuk, ya obat-obatan, masker sekarang dalam masa pandemi kita, perlengkapan mandi, kain sarung supaya tidak kedinginan. Dan kemudian mungkin RT RW dan lurahan harus bisa menyiapkan tempat pengungsian supaya dipisahkan antara kelompok rentan dengan kelompok yang muda atau sehat. Prokes harus tetap menjadi perhatian, walaupun yang muda dan nampak sehat ini belum tentu mereka sehat secara fisik juga. Bisa jadi mereka sudah jadi OTG. Kalau OTG menulari yang rentan kan bahaya, termasuk lansia sama yang punya komorbid. Usia di bawah 46 tahun pun sebaiknya kalau punya komorbid sebaiknya masuk kelompok rentan.
Baik, mitigasi apa yang harus dilaksanakan oleh kita semua tadi sudah disampaikan oleh Pak Jarwansyah. Saya ingin ke Pak Dirwono. Pak Dirwono, kalau saat ini yang sudah dilakukan kan adalah evakuasi, kemudian pertolongan, dan juga menyiapkan lokasi-lokasi pengungsian gitu. Tapi apa yang harus dilakukan ke depannya? Apakah kemudian tata kelola kota tidak hanya DKI Jakarta saja sebagai muara, tapi juga kemudian ada Bekasi, ada Depok, ada Tangerang. Apakah ini juga harus kemudian dilakukan sinergi tata kota? Ya, betul Mbak Maria. Jadi harus ada kolaborasi dan sinergi seluruh pemerintah provinsi sampai dengan pemerintah kota kabupaten yang ada di kawasan Jabodetabek ya. Ada 3 PR bersama yang harus dilakukan secara bersamaan juga, jadi tidak di salah satu. Yang pertama tadi, sinergi untuk pembenahan sungai, ya satu sungai, satu manajemen. Jadi dari hulu sampai dengan hilir semuanya kebijakannya sama. Kalau dilakukan penataan, semua dilakukan penataan. Kalau dilakukan perawatan, semua juga ikut merawat sungai itu. Saat ini belum? Belum ya, kalau kita perhatikan, kita bisa perhatikan umumnya dari Bogor, Ciliwung misalnya, dari Bogor, Depok sampai dengan DKI kan berbeda-beda kebijakannya ya. Misal umpamanya kalau di DKI penuh dengan pemukiman, apakah di Depok dan di Bogor misalnya pemukiman juga masih banyak di tepi bantaran kali misalnya. Jadi ini juga PR bersama, kalau mau ditata ditata semua, tidak bisa hanya DKI saja gitu, tapi juga Depok, Bogor melakukan hal yang sama. Jadi ini juga terkait dengan Tangerang maupun Bekasi ya, hampir seluruh sungai-sungai kita ini kan tidak terawat dengan baik. Jadi ini PR bersama seluruh pemerintah, satu. Kemudian kedua, di DKI dan Jabodetabek secara keseluruhan kita masih memiliki 208 situ danau embung waduk ya, yang kewenangannya secara teknis ada di pusat, tetapi secara keberadaan posisi itu ada di pemerintah daerah. Nah ini tentu perlu ada kerjasama lagi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk sama-sama merawat 208 situ danau embung waduk. Tidak bisa mungkin diserahkan kepada pusat saja gitu. Kemudian juga sudah ada rencana pembangunan 2 waduk besar sebenarnya, yaitu waduk Sukamahi dan waduk Ciawi di Kabupaten Bogor yang diharapkan bisa mengurangi dampak air yang masuk ke sungai-sungai di Jakarta. Nah, ketiga yang tidak kalah penting ini juga bagaimana masing-masing kota itu mau memperbaiki seluruh saluran drainase masing-masing kotanya ya, karena salah satu persoalan utama kita itu kalau banjir lokal pasti saluran drainase yang menjadi pokok persoalan. Nah, yang menarik satu lagi nih Mbak Maria, Mas Bayu, ini kan konteksnya kalau kita bicara hari-hari ini adalah banjir kiriman dan banjir lokal. Kita masih punya PR satu lagi yaitu banjir rob ya. Kalau perkiraan BMKG tanggal 23-24 minggu depan diperkirakan dengan adanya hujan yang cukup lebat lagi minggu depan, ini akan bersamaan dengan air pasang laut. Nah, kalau Oke. Baik, terima kasih Pak Nirwono dan juga Pak Jarwansyah, terima kasih ya. banyak telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sudah dijelaskan tadi ya banyak mitigasi ya, Bay. Ya, dan juga tentu adalah kebijakan yang harus saling sinergi ya antar wilayah ya, karena ini juga permasalahan bersama. Oke, sekali lagi terima kasih buat 2 narasumber kami yang sudah hadir pagi hari ini. Nah, kami jeda terlebih dahulu. Nanti kami akan kembali masih mengenai bencana banjir yang melanda wilayah di Indonesia, di Karawang dan juga di Pekalongan. Sesaat lagi.